Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tensi politik yang kian menghangat terutama terkait dengan wacana 3 periode rupanya tak mempengaruhi bursa survei capres. 3 capres teratas masih ditempati oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies. Namun yang mengejutkan dalam simulasi survei indikator politik Indonesia, Ganjar diprediksi menang melawan Prabowo Puan bila berpasangan dengan Erick Thohir. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei calon presiden 2024. Dari simulasi 7 nama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 27,6%. Sukses menyalip saingan terdekatnya Prabowo Subianto dengan 27,4%. Lalu, diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 22%. Ketiga tokoh ini konsisten berada di urutan teratas survei. Sedangkan di posisi berikutnya ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, serta Airlangga Hartarto. Menariknya, dalam survei yang dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan jumlah proporsional di setiap provinsi ini, dilakukan simulasi pasangan secara tertutup dan hasilnya 3 pasangan teratas, yakni Ganjar Pranowo Erick Thohir memiliki perolehan suara tertinggi dengan 32,2%, disusul Prabowo Puan sebesar 28,7% dan Anies AHY 27,4%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, jika mengerucut pada simulasi 2 pasangan, Ganjar Erick masih memperoleh hasil tertinggi 41,8%, disusul Prabowo Puan 39%. Namun ketika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, suara yang diperoleh sebesar 51,1%, menang melawan Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Erick Thohir dengan angka 31,4%. Tetapi cawapres yang ada itu kontribusinya itu beda-beda, ya, beda-beda. Ada yang punya kontribusi cukup lumayan, ada yang kontribusinya belum cukup maksimal. Tetapi overall tidak terlalu berbeda dibanding perolehan elektabilitas Ganjar, Anies atau Prabowo secara perorangan. Artinya meskipun ada sumbangan dari cawapres, tapi cawapres sumbangannya belum terlalu maksimal buat entah itu Ganjar, Anies atau Pak Prabowo. Meski hasil survei menyatakan itu, Burhan menambahkan masih ada faktor lain yang mempengaruhi hasil simulasi di lapangan, yakni sang aktor dan juga basis massa. Jika Ganjar bersedia menjadi wakil Prabowo, apakah pendukung politisi PDI Perjuangan setuju? Atau justru sebaliknya, pendukung Ganjar bisa lari ke calon lain dan kita akan masih menunggu konstelasi politik yang akan terjadi menuju 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas hasil survei tersebut, kita akan langsung berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Kevin. Ya, Mas Burhan, salam sehat. Kalau kita cermati hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, apa yang kemudian menyebabkan elektabilitas Ganjar Pranowo ini semakin menguat? Memang kalau kita lihat survei-survei yang kami lakukan sebelumnya, ada penguatan Ganjar Pranowo dan ada sedikit penurunan Pak Prabowo Subianto. Tren Anies Baswedan juga sedikit meningkat. Tetapi yang paling menarik adalah ketika dikerucutkan ke simulasi yang lebih sedikit, suara Ganjar Pranowo sudah sedikit unggul dibanding Pak Prabowo meskipun dalam margin of error. Jadi betul-betul statistically dead head antara kedua nama ini. Nah, apa yang menjelaskan sebenarnya bukan karena faktor Ganjar Pranowo-nya semata, tetapi faktor tren penurunan Pak Prabowo. Jadi saya melihat memang Pak Prabowo kan relatif tidak terlalu muncul di publik ya selama 2 tahun terakhir pandemi karena memang tupoksinya tidak berkaitan dengan urusan pandemi, beda dengan para kepala daerah. Jadi Pak Prabowo punya keterbatasan untuk menyapa publik dan saat yang sama para kepala daerah yang muncul dalam radar memori publik makin agresif. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo atau mengapa Mas Ganjar atau Mas Anies mengalami tren kenaikan sementara Pak Prabowo mengalami tren penurunan. 3 namanya tidak berubah nih, Mas Burhan, posisi 3 besar untuk capres, Prabowo, Anies, dan juga Ganjar. Kenapa kemudian tidak ada capres yang dominan sebetulnya?
Nah, salah satu sebabnya memang kita melihat satu kondisi di mana 2024 mendatang itu ada semacam regenerasi ya, tokoh-tokoh politik lama dengan tokoh-tokoh politik baru. Jadi yang lama tinggal misalkan Pak Prabowo, tetapi butuh waktu buat tokoh-tokoh baru untuk muncul ke publik ya. Jadi nama-nama selain Ganjar dan Anies sendiri, meskipun sudah diperbincangkan lama oleh media, tetapi tidak mudah untuk menaikkan elektabilitas mereka karena problem popularitas. Bahkan Ganjar Pranowo sendiri kan baru dikenal 65%. Jadi ada 35% pemilih yang nggak kenal, termasuk Ridwan Kamil, termasuk Erick Thohir. Erick Thohir itu baru dikenal 44%. Termasuk Menteri Perekonomian Pak Erlangga itu baru dikenal 29%. Jadi memang tidak mudah untuk sosialisasi di tengah pandemi seperti sekarang, dan itu memberi semacam keuntungan buat tokoh politik lama. Mas Anies karena kebetulan waktu menang Pilkada DKI Jakarta, itu pilkada rasa nasional, jadi tingkat kedikenalannya cukup lumayan, sekitar 83%. Pak Prabowo udah 2 kali bertanding dalam Pilpres, jadi 98% udah kenal. Tapi tokoh-tokoh baru ini kan punya keterbatasan. Dan kalau misalnya mereka menyapa lewat medsos, itu ada batas atau ada limit yang membuat mereka tidak bisa mempenetrasi sampai ke seluruh warga. Mas Burhan, Erick Thohir dimasukkan ke dalam simulasi 2 pasangan capres ya. Ketika kemudian Ganjar dipasangkan dengan Erick ini bisa kemudian mengungguli Prabowo Puan. Apakah kemudian memang faktor kemunculan di publik itu tadi yang kemudian menyebabkan Erick Thohir ini mungkin membantu elektabilitas Ganjar sehingga kemudian mengalahkan Prabowo Puan? Memang kalau kita lihat dalam simulasi 3 pasang atau 2 pasang, secara umum Erick Thohir menyumbang suara ya buat siapapun yang didampinginya ya, entah itu Ganjar, entah itu Pak Prabowo atau Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat perbedaan antara pasangan entah itu Ganjar Erick atau Prabowo Puan atau Anies Baswedan AHY, meskipun Ganjar Erick sedikit lebih unggul, tetapi secara statistik tidak signifikan. Jadi secara umum memang bergantung pada elektabilitas capresnya. Entah itu Ganjar, entah itu Anies, entah itu Pak Prabowo. Tetapi memang Ganjar Erick kalau dalam simulasi 3 pasang itu lebih unggul dibanding misalnya kalau Ganjar menggandeng Erlangga Hartarto atau Ganjar menggandeng Puan dibanding dengan pasangan yang lain. Meskipun keunggulannya lagi-lagi saya tekankan statistically insignificant. Artinya tidak ada calon yang langsung dapat 50% plus 1 untuk bisa mengamankan menang dalam 1 putaran. Siapapun itu harus kerja keras, kecuali ini ada satu simulasi 2 pasang, yaitu ketika Pak Prabowo menggandeng Ganjar, itu baru dapat 51%. Tapi itu pun cuma sedikit di atas batas psikologis 50%. Artinya masih ada peluang bahkan pasangan yang akan melawan Prabowo Ganjar. Nah pertanyaannya kenapa ketika Prabowo dan Ganjar disatukan, tidak serta-merta pendukungnya mendukung pasangan ini. Nah mungkin karena pendukung Ganjar ekspektasinya tidak sekedar Ganjar nomor 2, tapi Ganjar sebagai capres. Nah ini yang menjelaskan mengapa undecided voters dalam simulasi Ganjar sebagai cawapres justru meningkat menjadi 17,5%. Mas Burhan, peran dari Puan Maharani sendiri terhadap Prabowo Subianto ketika dipasangkan dalam simulasi 2 pasangan capres seperti apa? Memang dari data yang kita punya sekarang, Prabowo Puan ya itu belum menunjukkan hasil yang maksimal ya. Mungkin kita punya penjelasan kualitatif mengapa ini terjadi. Salah satu sebabnya adalah bagaimanapun PDI Perjuangan dengan Gerindra selama 2 pilpres terakhir berada dalam 2 kutub yang berseberangan. Jadi tidak serta-merta ketika elit politiknya bersandingan itu kemudian diikuti oleh basis massa PDI Perjuangan, termasuk basis massa Mbak Puan. Jadi kimiawinya atau chemistry-nya nggak kena kalau misalnya keduanya masuk dalam pentas di Pilpres mendatang. Meskipun ini potret hari ini ya, kita tidak tahu ke depan, tapi poin saya adalah setiap calon ketika dipasangkan itu ada yang kimiawinya positif, ada yang chemistry-nya negatif. Jadi tidak serta-merta ketika digabung kemudian 2 kekuatan atau elektabilitas personalnya kemudian bisa disatukan. Nah itu sangat ditentukan oleh basis massanya masing-masing, apakah bisa menerima atau tidak.
pasangan semacam yang tadi saya simulasikan. Baik, Mas Burhan, kita akan tunggu nanti bersama perkembangan elektabilitas dari masing-masing capres ke depannya. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung sama kami di Prime Time.